Para pemirsa Reform 21 kembali berjumpa di acara In Conversation with saya Leonie. Setiap kita hidup di tengah dunia yang berdosa dan sebagai keluarga Kristen kita memiliki panggilan yang mulia untuk mempersiapkan generasi penerus gereja Tuhan. Khususnya dalam hal mengajarkan konsep seksualitas kepada anak dalam keluarga Kristen. Apakah pandangan Alkitab tentang hal ini? Mari kita bahas bersama tantangan zaman apakah yang perlu kita waspadai. Apa panggilan keluarga Kristen dalam menanamkan identitas diri anak yang sesuai prinsip Alkitab? Dan hal-hal apa yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita saat mereka masih kecil dan semakin bertambah besar? Kita akan berbincang-bincang dengan Vikaris Sariwati Darmawan. Bersama dengan suami Pendeta Agus Marjanto, Vikaris Sari melayani jemaat di Gereja Reform Injili Indonesia, GRII Karawaci dan Sydney, Australia. Beliau meraih gelar Master of Art in Counseling dari Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia STTRI di Warung Buncit, Jakarta. Dan beliau telah dikaruniai 3 orang anak. Terima kasih Bu Sari telah berbagi waktunya dengan pemirsa Reform 21. Nah, kita ingin membahas tentang konsep seksualitas karena di zaman ini sepertinya gerakan LGBT menjadi semakin normal begitu ya, atau juga pelecehan atau penghinaan terhadap fungsi seksual manusia itu semakin tinggi. Iya. Apa pandangan Ibu Sari tentang hal ini? Ya, itu menjadi satu kondisi yang memang Alkitab sudah katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang itu pasti dilawan oleh dunia ini. Dan semakin lama dunia itu semakin jahat. Jadi itu menjadi suatu tantangan yang perlu disadari khususnya bagi orang tua Kristen dan keluarga-keluarga Kristen pada umumnya begitu. Selama ini apakah Ibu Sari melihat ada kecenderungan keluarga-keluarga Kristen itu menganggap enteng akan gerakan LGBT atau apa yang sedang terjadi dengan tantangan zaman ini? Iya, sebagian besar sebenarnya kalau saya amati ya, bahkan anggota gereja itu mereka sebenarnya tidak terlalu memperdulikan itu karena mereka mungkin berpikir selama hal itu tidak mengganggu kehidupan pribadi mereka, maka mereka sebenarnya tidak terlalu peduli. Padahal mereka harus ingat bahwa makin ke depan zaman itu semakin jahat dan kita sebagai orang tua Kristen itu perlu sekali mempersiapkan anak karena zaman sekarang makin jahat zamannya. Jadi anak-anak perlu dipersiapkan dan mengerti tantangan zaman apa yang akan mereka hadapi. Kalau ada yang menganggap dan berkata, bukankah saya memperlengkapi dia dengan pengetahuan aja tentang Alkitab? Saya tidak terlalu perlu banyak mengenal, bahkan memperkenalkan. Malah nanti kalau saya perkenalkan malah dia jadi tertarik. Kalau ada pemirsa yang berpikir seperti itu, bagaimana? Jadi sebenarnya panggilan orang tua Kristen itu adalah membawa anak dari sejak kecil itu mengenal siapakah Allah. Bukan untuk memperkenalkan Alkitab sebagai knowledge, tetapi membawa anak masuk ke dalam relasi kepada Allah yang menciptakan mereka. Sehingga dari situ relasi itulah yang membuat anak itu bertumbuh rohaninya dan mereka mengerti panggilannya dan mereka mengerti siapa diri mereka. Begitu. Ibu Sari mengatakan bahwa komunitas untuk belajar kebenaran itu harusnya dari keluarga. Iya, betul. Mungkin bisa lebih dielaborasi maksudnya bagaimana? Iya, jadi keluarga Kristen itu pasti berbeda tujuannya dengan keluarga-keluarga yang pada umumnya di dunia ini. Artinya apa? Ketika seorang anak Tuhan, laki-laki dan perempuan berjanji di hadapan Tuhan dalam pernikahan yang kudus, itu mereka menyadari tujuan pernikahan mereka bukan untuk happiness. Tetapi tujuan mereka di dalam pernikahan itu adalah untuk menggenapi panggilan Allah bagi keluarga mereka, yaitu mempersiapkan generasi penerus untuk kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu panggilan yang sangat mulia. Mewakili para pemirsa di sini karena banyak juga mungkin yang merasa menjadi orang tua itu kan mendidik anak, menyekolahkan, memberi makan, bertumbuh sehat. Panggilan yang mulia itu bagaimana kita bisa lebih mengerti tentang kalimat itu? Jadi perlu dimengerti sebenarnya kita itu ya, C.S. Lewis mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk rohani yang bertubuh. Sehingga tubuh ini sebenarnya kan sementara. Dan sesuatu yang sebenarnya perlu kita fokus adalah kepada kerohanian. Banyak orang tua memang memikirkan begitu baik tentang pendidikan anak, tentang kesehatannya dan seluruh kesejahteraan fisiknya, tetapi mengabaikan kerohaniannya. Dan itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat menipu orang tua. Sehingga fokusnya itu keliru begitu. Bukan fokus seperti yang Alkitab mau katakan, tetapi seperti yang dunia tawarkan. Bagaimana kalau ada yang bilang
saya mengerti bahwa saya menjadi orang tua Kristen. Bahwa terpanggil menjadi orang tua Kristen yang mendidik anak-anak. Tapi saya pun harus sibuk bekerja, dua-dua orang tua. Dalam hal ini saya harus mendidik penerus bangsa. Tapi saya pun waktunya sangat sedikit dengan anak. Kalau ada yang dalam situasi seperti itu, bagaimana menurut Ibu Sari? Dan itu sebenarnya nggak bisa dijawab secara general ya. Setiap orang, setiap keluarga pasti punya pengalaman masing-masing. Tetapi apakah suami istri atau ayah dan ibu itu betul-betul menggumuli? Apa yang menjadi alasan atau pergumulan apa yang membuat mereka harus kerja dua-duanya begitu? Kalaupun itu terjadi dalam konteks pergumulan finansial, saya rasa itu bukan menjadi satu tujuan. Karena tujuan Tuhan memberikan anak dalam keluarga itu bukan hanya untuk dibesarkan lalu bisa bersaing dengan dunia, tetapi bagaimana anak itu disiapkan satu hari dia akan dipakai oleh Tuhan untuk kerajaan Allah. Tadi Ibu Sari mengatakan bahwa mendidik anak-anak itu adalah panggilan yang mulia. Kalau kita melihat apa yang banyak terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen, menurut Ibu Sari sendiri, apakah banyak sebenarnya keluarga Kristen yang melalaikan panggilan ini? Kalau bicara soal banyak atau tidak, saya rasa itu sesuatu yang sulit karena kita perlu riset dan semuanya. Tetapi pada umumnya banyak orang tua Kristen yang tidak menyadari ini, bahwa penting dan mulia itu artinya apa? Yang Tuhan percayakan itu adalah jiwa, adalah satu jiwa anak yang bernilai kekal. Pendeta Stephen Tong seringkali kalau Leonie perhatikan kalau baptisan anak, Pak Tong itu sering katakan bahwa tanggung jawab mendidik anak itu ketika suatu hari Tuhan akan mempertanyakannya. Ketika kita sebagai orang tua salah mendidik anak, maka anak kita juga akan dihakimi di hadapan Tuhan. Jadi mulia dan begitu agung adalah karena dia bernilai kekal, Yoni. Dan bahkan di salah satu buku Andrew Murray mengatakan kalau kita salah mendidik anak, akibatnya itu bukan cuma kecelakaan di dunia, tetapi anak itu bisa dibuang. Artinya binasa jiwanya karena kesalahan orang tua tidak memperkenalkan Tuhan. Mungkin Ibu Sari bisa bagikan beberapa contoh konkret kelalaian seperti apa yang sering terjadi dalam keluarga Kristen. Seringkali begini, punya pikiran begini, kalau anak masih kecil mungkin dia belum tahu apa-apa sehingga orang tua sibuk sekali mencari uang dengan maksud yang juga baik sebenarnya, yaitu mempersiapkan masa depan anak, nanti anak sekolah butuh biaya besar begitu ya, terus kuliah S1, S2, S3 itu biaya besar sekali memang, tetapi orang tua lupa bahwa anak itu bertumbuh dengan berjalannya waktu. Dan waktu anak bertumbuh itu ada masa-masa anak itu harus dididik dari sejak kecil. Bahwa mereka itu hidup di bawah otoritas orang tua, di bawah otoritas Allah begitu. Dan itu sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu. Jadi setiap tahapan perkembangan anak, dia mempunyai kebutuhan untuk mengenal dunia ini seperti apa melalui orang tua. Artinya bukan saja kita memperhatikan pentingnya anak-anak dididik, tapi orang tua pun artinya sangat perlu mengisi. Oh iya betul. Maka itu dikatakan keluarga Kristen komunitas belajar itu bukan cuma anak yang belajar, tetapi justru orang tua yang perlu belajar. Karena ketika orang tua belajar itu menjadi satu contoh buat anak. Melihat papa mama masih belajar, papa mama masih belajar Alkitab, maka itu menjadi suatu kondisi yang membangun anak-anak juga ada kerinduan untuk belajar. Jadi belajar tuh sebenarnya khususnya orang tua yang perlu belajar. Banyak ibu-ibu yang mungkin merasa anak saya masih kecil, balita, sangat sulit untuk diajak pergi seminar atau ikut kelas pemahaman Alkitab. Sehingga saya mau belajar Bu Sari, tapi sulit. Dan suami saya pun bekerja sampai larut malam. Untuk keluarga seperti ini, apa himbauan dari Bu Sari? Ya, setiap orang itu kan sebenarnya setiap keluarga tuh ada satu prioritas ya. Kalau memang prioritasnya untuk belajar, saya rasa tidak bisa jadi alasan kalau anak saya masih kecil. Jadi belajar itu juga nggak harus ikut seminar sebenarnya Bu Leonie. Bisa baca buku begitu atau bisa juga bikin kelompok kecil yang lebih fleksibel. Dan itu konteksnya adalah belajar. Belajar itu bukan sesuatu yang formal, tetapi sikap hati yang benar-benar mau belajar apa tidak gitu. Saat kita bicara tentang mendidik penerus bangsa, artinya kita bicara tentang peran atau keberadaan ayah dan ibu juga dalam mendidik ya. Betul. Kalau ada keluarga yang melihat bahwa ayah dalam keluarga ini sibuk bekerja sehingga yang banyak mendidik itu adalah ibu.
sebenarnya pandangan Alkitab itu dalam mendidik anak itu yang mana? Ayah atau ibu? Bagaimana? Ya, sebenarnya Tuhan memanggil orang tua tuh ayah dan ibu berdua begitu ya. Ayah mewakili sikap Allah yang tegas, yang membimbing, yang memimpin begitu. Dan ibu mewakili sifat Allah yang lemah lembut. Dan keduanya itu dibutuhkan oleh anak di dalam membimbing, memperkenalkan sifat Allah kepada mereka. Jadi itu memang perlu dibicarakan tuh. Suami istri sebelum menikah, bagaimana mendidik anak, bagaimana peranan mereka berdua, kesehatian terutama. Karena itu akan sangat baik sekali untuk anak-anak dididik. Dalam keluarga-keluarga di mana mungkin peran ayah itu cukup minim, mungkin sering harus keluar kota karena pekerjaan atau apapun, dan hanya ada ibu yang mungkin lebih memberikan pendidikan rohani, mengajak mereka gereja atau berdoa. Tapi dalam kasus ini ayahnya masih ada, tapi tidak hadir. Apakah ada dampak kepada anak saat makin besar? Ya, secara tidak langsung pasti ada dampaknya. Tetapi secara langsung sebenarnya seorang istri itu butuh support dari suami. Jadi mendidik anak itu sesuatu yang sulit sekali sebenarnya. Karena ketika kita dealing dengan anak itu bukan sesuatu di dalam konteks yang formal. Tetapi ini dalam sehari-hari begitu ya. Entah siap atau tidak, entah dalam kondisi lemah atau kondisi yang fit begitu. Tetap itu harus menjadi satu kehidupan sehari-hari dan perlu dukungan dari suami sebenarnya. Kan tidak pasti sebagai seorang ibu yang terbatas dalam hal pikiran dan semuanya begitu, perlu diskusi, perlu tanya, dan perlu juga kesehatian sehingga itu menjadi satu kekuatan dalam mendidik anak. Sekarang kita bisa bicara tentang bagaimana kita mengajarkan konsep seksualitas ya kepada anak-anak, karena kita mungkin bisa mulai dengan usia kecil. Waktu usia kecil itu kita balita 0 sampai 3, hal-hal apa yang bisa kita perhatikan sebagai hal saat mengajar anak-anak? Ya, jadi ini sesuatu bukan informasi tentang seksual, tetapi anak itu dilahirkan dengan unik. Pertama kali ketika dia lahir sebagai anak laki atau perempuan, maka itu ada satu hati yang menerima. Kamu anak laki, kamu atau baby boy atau baby girls, mama tetap love you begitu ya. Sehingga dan anak itu perlu dikasih tahu bahwa kamu anak laki-laki. Ketika kita mandiin dia, ketika kasih tahu kamu seorang anak laki-laki atau kamu anak perempuan. Sehingga itu akan memberikan dasar identitas diri dia sebagai seorang anak laki atau perempuan. Dan itu sesuatu yang sebenarnya simple. Tetapi seringkali diabaikan karena udah tahu lah laki ya, udah tahu lah perempuan. Tapi itu perlu diajarkan begitu. Sehingga ditanam dalam diri, saya seorang laki-laki, saya anak perempuan begitu. Saya hanya terpikirkan ada beberapa kasus di mana orang tua mungkin sangat berharap anak laki-laki, tapi yang lahir itu anak perempuan. Sehingga cara mereka memperlakukan sang anak perempuan itu berbeda. Karena dia sebenarnya menginginkan anak laki-laki. Mungkin ada sesuatu hal yang bisa disampaikan. Ya, itu perlu disadari dulu ya Ibu Leonie. Karena kalau nggak sadar dia akan terus cenderungnya ke sana begitu. Dan ketika dia tahu anak itu laki-laki tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, itu sebenarnya unconsciously dia akan merasa kecewa. Dan kalau itu tidak dia sadari, itu akan terus menerus akhirnya anak di dalam kandungan itu bisa merasa ditolak begitu. Sudah bisa merasa ditolak? Iya, bagaimana bisa kita mengertinya? Karena emosi orang tua atau emosi sang ibu ketika hamil itu sangat dekat sekali dengan anaknya. Sehingga kalau itu memang dia tidak menyadari dan cepat-cepat menerima apa yang Tuhan tetapkan bahwa anak itu tidak seperti yang diharapkan jenis kelaminnya, itu maka akan menjadi suatu perasaan yang sulit sekali digambarkan dalam diri anak. Ada feeling rejection gitu dalam diri anak dan itu akan terus-terus ke bawah tuh. Jadi itulah sebabnya ketika counseling anak, ketika anak itu bermasalah sebenarnya perlu ditanya bagaimana kesiapan ibu waktu hamil. Itu mempengaruhi sekali. Sangat menarik ya, karena seringkali kita tidak memikirkan hal itu. Karena dia pikir ini kan hanya dalam pikiran saya saja. Saya kan memperlakukan dia dengan baik. Tapi artinya yang di dalam hati kita pun kita harus bergumul dan meluruskan yang salah. Betul. Karena anak-anak dari sejak kecil punya kepekaan. Kepekaan bagaimana orang tua itu menerima dia, mengasihi dia. Dan kadang-kadang ada anak yang misalnya anak 3 orang, kadang-kadang ada satu anak merasa dilainin gitu ya, perlakuannya kurang disayang atau itu kepekaan anak-anak memang sangat sensitif dalam masalah hal seperti itu. Saya mengingat kita angkat lagi para pemirsa tentang gerakan LGBT karena
mungkin belum terlalu umum di Indonesia, tapi Iya. di dunia ini semakin umum, di mana dari usia kecil pun, bahkan dari usia balita, mereka sudah mulai memperkenalkan. Mungkin pertanyaan saya adalah untuk Ibu Sari, sebenarnya apa yang ingin dirobohkan atau digoncangkan oleh gerakan ini? Yang pasti mereka itu sedang melawan apa yang Tuhan tetapkan. Jadi tadi waktu saya katakan dari kecil anak perlu diajarkan bahwa kamu adalah anak laki-laki dan kamu adalah anak perempuan, dan kasih tahu pada mereka bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nggak ada gender yang lain begitu. Nah, gerakan ini sangat kuat sekali dan mereka begitu berani melawan dan bahkan menuntut government, maksudnya pemerintah, untuk membuat satu hukum yang boleh menghukumkan keberadaan mereka. Itu sangat mengancam sekali sebenarnya kepada orang-orang yang memang tetap mau taat kepada Alkitab. Dan itu akan melanda anak-anak kita kalau tidak disiapkan. Buat mereka, mau menjadi laki atau perempuan itu satu pilihan pribadi. Padahal itu sesuatu yang memang Tuhan sudah tetapkan. Dan itu pasti jelas sekali melawan apa yang Tuhan tetapkan. Jika ada pemirsa yang mulai memperhatikan anaknya, dari kecil itu ada kecenderungan untuk tidak bergaya atau bertingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya, mungkin ada pemirsa yang mempunyai anak laki-laki, tapi cukup lemah gemulai, lumayan suka bermain dengan boneka, bahkan mungkin suka make up. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua? Jadi itu sebenarnya anak waktu bermain, kita jangan tetapkan bahwa anak laki-laki harus main mobilan, anak perempuan harus boneka atau sebaliknya begitu. Karena anak itu bermain yang membuat dia bisa bermain hal-hal yang nanti dia akan hadapi gitu ya di depan. Bermain apa aja sebenarnya nggak ada satu. Masakan juga ya, boleh. Nggak apa-apa karena juga nanti akhirnya banyak juga orang laki-laki jadi koki kan. Jadi jangan dilihat dari itunya. Sebaiknya kalau orang tua menangkap satu gejala yang seperti ini, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Karena kalau itu perlu mungkin dibawa ke konselor atau perlu dites atau perlu anak itu diajak bicara atau diterapi dengan cara bermain supaya tahu apa yang menjadi pergumulannya. Tetapi sebenarnya anak itu sebenarnya punya curiosity yang kuat sekali. Ingin tahu gimana sih caranya kalau pakai ini gini. Itu sesuatu yang dalam tahap tertentu normal sih Bu Leonie. Cuman terkadang respon orang tua yang berlebihan itu. Entah orang tua itu terlalu takut atau orang tua itu terlalu strict begitu ya. Saya rasa perlu dibimbing juga. Orang tua betul-betul harus belajar. Dan ini menjadi satu hal yang penting sekali. Karena orang menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya ya. Misalnya kita semua profesi di dunia ini itu semua ada minimal ada sertifikat. Tetapi jadi orang tua itu betul-betul satu hal yang luar biasa. Orang berani menjadi orang tua tetapi juga tidak mau belajar, itu menjadi suatu kesedihan sih. Ini mungkin menjadi himbauan juga bagi para pemirsa, jika Tuhan telah menganugerahkan anak, kita sangat-sangat perlu sekali memperlengkapi diri, membaca buku yang baik, bukan hanya sekedar buku apa saja. Adakah guideline dari Ibu Sari dalam mungkin mencari buku-buku yang baik untuk parenting? Karena tadi kita bicara harus memperlengkapi diri, tapi bagaimana mencari yang baik? Jadi banyak sekali buku-buku parenting yang sudah diterbitkan oleh Momentum. Misalnya bagaimana dan kapan mengajarkan seksual pada anak. Itu menjadi satu buku yang saya suka pakai di dalam kelas parenting. Atau Masa Penuh Kesempatan. Itu baik sekali buku itu. Cuma pertanyaannya adalah adakah komitmen orang tua untuk belajar? Kalau itu tidak ada, maka masa anak bertumbuh itu udah lewat begitu. Artinya perlu sekali kita melihat begitu kecilnya ruang atau kesempatan kita untuk menangkap itu ya. Sehingga kita tidak bisa take it easy gitu, karena itu lewat terus begitu. Iya, waktu berjalan begitu cepat sekali. Kalau kita lanjutkan mungkin ke usia yang selanjutnya, yaitu usia 4 dan 9, bagaimanakah kita bisa mengajarkan konsep seksualitas kepada anak-anak dalam grup umur ini? Ya, jadi anak 4 sampai 9 tahun tuh udah lebih bisa berkomunikasi dan bisa lebih dikasih satu pengertian lebih dasar lagi, yaitu tentang konsep tubuh, Bu Leonie. Jadi dikatakan kepada anak, tubuhmu itu anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau kamu menjaga kesucian tubuh kamu. Artinya adalah ada hal-hal tertentu yang kamu perlu mengerti bahwa ada area privacy di dalam tubuh kamu. Mudah sekali misalnya kita pakai pakaian, maka sesuatu bagian tubuh kita yang tertutup pakaian itu bukan sesuatu untuk dipertontonkan. Dan tidak bisa dipaksa untuk diperlihatkan kepada orang lain. Jadi anak itu dengan mengajarkan hal-hal seperti ini, anak memiliki satu kepekaan bahwa ada something yang privacy nih, yang pribadi. Sehingga ketika orang-orang besar atau orang-orang yang jahat mencoba untuk mempermainkan mereka,
mereka akan berkata, no, ini ada something yang wrong gitu. Kita katakan bahwa bagian itu adalah sesuatu yang pribadi, tidak boleh kamu kasih tahu orang lain, bukan untuk dipermainkan, dan juga tidak boleh diperlihatkan. Siapapun orang itu yang meminta, entah itu guru kamu, paman kamu, supir, atau siapapun orang besar, kamu harus berkata no, begitu. Saya hanya terpikir keluarga-keluarga yang masih dibantu oleh asisten keluarga rumah tangga yang dimana anaknya berumur 4 atau 5 tahun itu masih dibantu dalam hal mandi misalnya. Apakah ada umur tertentu di mana menurut Ibu Sari itu sebaiknya sudah harus belajar mandi sendiri misalnya demi menjaga privasi itu? Iya, jadi sebenarnya nggak apa-apa sih dibantu mandi misalnya anak 4 tahun, tapi dibiasakan pakaian di dalam kamar mandi. Jangan dibiasakan anak tuh lari keluar tanpa pakai baju. Karena kalau itu kebiasaan sudah terbentuk, maka anak itu akan besar menjadi anak remaja, itu bisa kebawa tuh Bu Leonie. Bisa keluar tanpa ada rasa malu karena privasinya tuh nggak terbangun rasa ininya. Jadi kalau anak itu sudah mandiri, mungkin 5-6 tahun mungkin dia bisa mandi sendiri, diajarin bahwa kamu pakai handuk di dalam kamar mandi, pakai pakaian di dalam kamar mandi. Kalau sampai lupa bawa pakaian, pakai handuk keluar. Begitu. Jadi itu melengkapi anak itu untuk mengerti tubuh ini harus dijaga. Begitu. Artinya kebiasaan-kebiasaan di rumah itu membangun penting. Kebiasaan juga itu penting sekali. Ada orang tua yang mengajarkan anaknya bahwa kamu sudah makin besar, kamu sudah 4 tahun, kita ada babysitter atau mbak yang membantu kamu mandi, tapi saat kamu harus mencuci bagian alat kelamin kamu melakukannya sendiri. Bagaimana menurut Ibu Sari? Apakah itu perlu? Apakah semua anak sebaiknya diajarkan itu sejak dini atau bagaimana? Dari sejak kecil sebenarnya. Jadi ketika misalnya bagian privat kamu, bagian pribadi kamu tuh disentuh ketika dibersihkan. Dan itu pun dengan sesuatu tujuan membersihkan, bukan untuk mempermainkan. Dan itu juga diajarkan kepada anak. Kalau itu kamu lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Dan itu memang membangun satu kebiasaan si Bu Leonie ya. Tetapi anak-anak yang biasa terus ditolong, akhirnya juga kemandirian dia itu juga kurang begitu. Saya melihat di Indonesia ada kecenderungan Bu Sari untuk misalnya mengejek begitu ya, mengejek atau memberikan komentar-komentar yang sebenarnya untuk tertawa saja. Saya teringat satu kasus di mana ada seorang anak TK yang bermain dengan lawan jenisnya, lari-larian, bergandengan. Lalu ada seseorang lain yang melihat mereka lalu memberikan komentar atau celetukan aja, pacaran dari kecil ya, nggak boleh seperti itu. Mungkin pemirsa juga pernah mendengar hal seperti ini. Apa sebenarnya dampak dari komentar-komentar seperti itu bagi anak ataupun bagi siapapun sebenarnya? Karena secara alamiah anak itu bermain dengan siapa aja. Tapi ketika itu dibicarakan lalu jadi bahan tertawaan, itu pasti akan menghalangi kebebasan anak dalam bermain. Dia akan maksudnya itu menjadi membuat dia malu misalnya, dan menangkap satu pesan bahwa itu sesuatu yang salah misalnya. Jadi ya kita perlu encourage lagi anak-anak itu nggak apa-apa main. Ketika itu misalnya terjadi dengan anak Ibu Leonie dan dia pulang cerita, "Mah tadi aku dikatain begini-begini." Ibu Leonie bisa kata, oh dia nggak mengerti bahwa main itu nggak apa-apa begitu. Jadi kita perlu bimbing dia lagi. Dan itu berpengaruh pada anak dan membuat anak itu malu dan akhirnya dia ragu-ragu lagi itu. Maksudnya, nanti dikatain lagi Kak, nanti jadi cemoohan lagi Kak. Itu jadi membuat anak itu jadi nggak lepas untuk bermain. Saya lihat pengaruh lebih banyak dari TV kali ya, dari TV dan gaya hidup yang sekarang begitu. Setiap kali nonton TV, orang tua lupa membimbing anak begitu. Sehingga kebebasan bergaul di TV itu mereka menganggap, oh itu biasa. Dan gak apa-apa seperti itu. Itu nilai yang sebenarnya dunia coba masukkan kepada diri anak. Artinya kembali lagi, apa yang dikonsumsi oleh anak itu sangat penting. Iya, betul. Walaupun kartun ya, karena banyak kartun juga yang isinya tidak betul, baik. Betul, orang tua perlu melihat film apa yang dilihat oleh anak, karena itu akan masuk konsepnya itu kepada diri anak. Kalau kita tidak bimbing, maka ya akhirnya anak itu akan tahu apa yang dari dunia, bukan apa yang Tuhan mau. Kalau begitu orang tua sendiri pun sangat-sangat harus berdoa untuk minta Tuhan kasih kepekaan ya, Bu Sari ya. Karena saya tahu misalnya ada keluarga yang mengajak anaknya yang masih kecil, masih TK, nonton drama Korea. Bareng, nemenin mama nonton. Mungkin ada pemirsa yang bertanya, apa salahnya? Ini nggak mudah ya, karena anak kan sebenarnya punya tahapan untuk mengerti apa yang dia lihat gitu. Sehingga kalau diajak nonton film-film dewasa, memang bukan sesuatu yang betul atau salah, tetapi pengaruhnya kepada anak-anak itu yang perlu diperhatikan. Ketika kita nonton film, ketika kita sebagai orang dewasa melihat sesuatu yang sebenarnya tidak layak dilakukan secara publis begitu ya,
Itu kita akan oh itu memang film, memang di-create seperti itu. Tapi banyak sekali anak-anak yang tidak mengerti, itu menganggap itu sesuatu yang real dan itu menjadi suatu hal yang memang harus seperti itu begitu. Sehingga pengaruhnya terhadap misalnya pergaulan, masalah kata-kata gitu, sikap terhadap orang lain itu sangat diserap oleh anak. Apa yang dikonsumsi, baik itu artinya musik, jenis film apa, karena cukup umum juga Bu Sari. Saya tidak tahu kalau berapa banyak di kota Anda atau di negara Anda, tapi di Indonesia seorang anak yang masih seperti mungkin baru 6-7 tahun bisa diajak oleh orang tuanya nonton film midnight dan nonton film horor. Itu terjadi Bu di Indonesia. Mungkin ada komentar tambahan untuk hal ini, dan kalau tidak boleh, dan ini terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen juga, mengapa tidak boleh? Kan banyak yang bertanya, emang kenapa Bu kalau saya tinggalkan di rumah tidak bisa Bu, harus saya ajak? Jadi gini, pertanyaan seperti ini aja deh. Saya tanya, kalau saudara tahu itu makanan gak sehat buat kesehatan tubuh anak, apakah kita kasih? Tapi orang tua seringkali lupa bahwa apa yang dikonsumsi oleh anak melalui pikiran dia, melalui mata, melalui telinga, itu juga mempengaruhi dia punya cara berpikir. Dan anak-anak itu belum mengerti bagaimana dia harus memilah atau membedakan apa yang dia perlu terima atau dia yang perlu tolak begitu. Tidak ada filternya. Sehingga semua nilai itu akan masuk dan akan membentuk dia punya kepribadian. Dan ya orang tua perlu belajar apa yang dibutuhkan oleh anak. Saya rasa perlu hikmat memang betul. Itu berarti dia harus menyangkal diri, tidak bisa menikmati sesuatu hal karena memang belum waktunya untuk anaknya. Itu sebenarnya masuk kepada panggilan sebagai orang tua. Jadi ketika kita menikah dan Tuhan karuniakan anak, itu ada tanggung jawab yang besar. Dan ada hal yang lebih penting daripada kesenangan pribadi kita. Jadi itu namanya calling, yaitu bergumul terus dengan kelemahan diri kita untuk memenuhi panggilan sebagai orang tua. Demi supaya anak-anak kita melalui keluarga kita itu bisa mengenal Allah. Begitu. Kalau kita lanjut ke tahapan usia selanjutnya, yaitu tahapan usia 10-16. Bagaimanakah kita sebagai keluarga Kristen atau orang tua Kristen bisa mengajarkan konsep seksualitas itu kepada anak-anak dalam grup usia tersebut? Iya, jadi itu usia udah mau masuk ke remaja kan. Jadi ada satu perubahan dalam tubuhnya. Jadi sesuatu hal misalnya ada sexual desire yang dimulai dia rasakan. Itu kita perlu kenalkan. Kita katakan bahwa seluruhnya itu adalah sesuatu yang Tuhan memang ciptakan dan berikan di dalam tubuh kamu. Dan itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang good, yang mulia begitu. Ini tentu saja bertentangan dengan budaya kita yang Asia ya. Kadang-kadang menganggap hal ini sesuatu yang tabu, nggak usah dibicarakan. Justru saya melihat kalau kita sebagai orang tua tidak mengajarkan yang benar kepada anak, maka anak itu akan mendapat konsep seksual yang pasti keliru dari dunia dan akan melawan apa yang Tuhan tetapkan. Dan itu tidak disadari oleh orang tua. Jadi ajarkan kepada anak-anak bahwa itu sesuatu yang mulia dan itu bukan dosa. Itu bukan sesuatu yang perlu dihindari, dibicarakan. Dan nanti dari situ juga diajarkan bahwa fungsi seksual dalam tubuh kamu itu untuk berkembang biak. Suatu hari kamu menikah, maka itu kamu akan menikmati. Jadi menunggu waktunya Tuhan sampai menikah. Ada seorang anak remaja yang pernah berkata bahwa saya mau aja sebenarnya ngobrol sama papa mama. Cuma kalau saya baru cerita 2 kalimat, papa mama langsung komentarnya bisa 1000. Jadi saya nggak mau lagi cerita, nanti bakal lama, mendingan saya main. Apa komentar Ibu? Ya itu artinya relasi anak dengan orang tua itu kurang terbina dengan baik. Jadi anak itu ketika remaja dikatakan berontak dan segalanya. Itu saya rasa tergantung dari waktu anak itu masih kecil. Seberapa sering atau seberapa sering kita menyediakan waktu untuk bicara dengan anak. Seberapa dekat relasi dengan orang tua. Itu menjadi satu hal yang penting sekali untuk disadari. Sehingga ketika anak bicara sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita. Respon kita itu juga perlu kita takluk kepada apa yang Tuhan mau. Dalam satu buku dikatakan ketika anak kita mengakui dosa dia atau sesuatu yang membuat kita kaget begitu ya. Buku itu mengatakan bahwa itu artinya Tuhan itu sedang bekerja di tengah keluarga itu memunculkan apa yang menjadi pergumulan anak. Dan di sini penting sekali respon orang tua. Orang tua perlu betul-betul minta tolong sama Tuhan karena kita pasti tidak sanggup dikagetin seperti itu. Jadi kita perlu minta tolong sama Tuhan dan membimbing anak itu bagaimana menghadapi pergumulannya dia. Satu pertanyaan yang sangat cukup sering orang tua gumuli adalah
kalau anak tidak pernah tanya apa-apa, kapan saya perlu mulai memperkenalkannya? Dan saya bingung bagaimana mulainya untuk bicara tentang seksualitas. Karena saya sendiri pun kagok. Saya datang dari keluarga yang tidak pernah bicara tentang hal ini. Iya. Nah, sebenarnya dalam buku yang bagaimana dan kapan pengajaran seksual pada anak itu di awal-awal itu yang perlu dikoreksi adalah konsep kita sendiri. Karena kita terlahir dalam budaya Asia dan tertutup dan menganggap itu sesuatu yang tabu begitu ya. Tetapi itu perlu kita terobos tuh. Kita perlu belajar. Saya mau belajar untuk dipakai oleh Tuhan mengajarkan yang benar kepada anak-anak. Termasuk rasa sungkan kita begitu. Dan tadi yang saya katakan dari sejak kecil anak itu diajarkan. Kamu tuh anak laki-laki. Kamu anak perempuan. Dan ini bagian tubuh yang kamu tidak boleh permainkan. Itu menjadi satu pembicaraan sebenarnya sehari-hari. Dan ketika anak bicara seperti itu, kalau saat itu kita tidak bisa menjawab, sebenarnya kita bisa tahu anak kita. Wah, mama belum ngerti nih pertanyaan kamu betul-betul pertanyaannya baik. Nanti mama cari tahu dulu ya. Nanti suatu hari kita bicarakan lagi. Artinya boleh untuk orang tua terbuka bahwa dia tidak tahu. Karena banyak orang tua merasa kalau anak saya tanya, saya harus tahu, selalu tahu. Itu pikirannya keliru pasti. Karena kita orang tua adalah orang yang terbatas dan perlu dalam proses belajar juga. Keluarga, relasi suami istri, Tuhan ciptakan itu untuk mengajarkan satu kebenaran. Bagaimana relasi jemaat dengan Kristus itu begitu intim seperti suami istri. Jadi itu suatu rahasia yang besar. Dan suami istri yang betul-betul hidup di dalam kesucian Tuhan, itu akan mengerti berapa besar kasih Kristus pada jemaatnya. Dan itu pelajaran yang besar sekali sebenarnya. Saya rasa kalau hubungan suami dan istri itu sehat, dilihat oleh anak-anak sebagai papa dan mama, itu berdampak baik sekali banyak ya buat anak-anak. Mungkin bisa disebutkan dampak seperti apa sehingga mungkin orang tua yang menyaksikan ini tuh bisa lebih terdorong untuk mungkin memperbaiki hubungan mereka berdua. Jadi begini, sebenarnya konsep keluarga Kristen itu porosnya itu adalah relasi suami istri, Ibu Leonie. Kadang-kadang ketika sang istri udah punya anak, sibuk sekali dengan ngurusan anak, dan ketika suami pulang sudah lelah, nggak melayani, maksudnya nggak menyediakan makanan yang dia suka, dengan pikiran udahlah, udah suami udah besar, kerjain semua sendiri. Tetapi itu sekali masuk pintu, anak lu iya, urusin, bisa saya juga mau begitu. istirahat. Iya, bisa juga tanpa mau mengerti kesulitan suami di luar, istri menganggap saya sudah capek di rumah sekarang gantian kamu, sehingga relasi suami istri itu tidak dipupuk dengan baik dan tidak ada komunikasi yang sehat, tidak ada sharing lagi seperti waktu dulu pacaran begitu. Jadi masing-masing aja, pokoknya kamu cari uang, saya urusin anak sekolah, dan semuanya akhirnya rutinitas dan lupa bahwa relasi suami istri itu terus harus mendekat satu dengan yang lain dan minta tolong sama Tuhan terus menerus, sehingga papa mama yang sehati, papa mama yang saling mengasihi itu akan membuat satu kondisi atau situasi keluarga yang baik sekali dan untuk anak itu bertumbuh begitu. Pertanyaan seputar konsep seksualitas dan mengajarkan pada anak itu begitu akan luas sebenarnya, besar tapi dan luas dan perlu kita belajar terus. Dan mungkin dalam kesempatan lain kita bisa berbicara lebih lanjut lagi dengan Ibu Sari. Tapi untuk kali ini sebagai penutup, adakah hal-hal lain yang ingin disampaikan langsung kepada para pemirsa? Iya, jadi kita sebagai orang tua Kristen tentu saja kita perlu terus-menerus mencari apa yang Tuhan kehendaki. Setiap anak Tuhan lahirkan dengan keunikannya masing-masing, sehingga kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan, memperlengkapi diri dengan hal-hal yang kita perlukan di dalam mendidik anak-anak begitu. Jadi panggilan sebagai orang tua itu perlu terus didoakan dan terus dihidupi, maksud saya. Jangan diabaikan, karena itu penting sekali. Terima kasih Bu Sari. Terima kasih kembali. Dan terima kasih para pemirsa yang telah menyaksikan program kali ini. Kami percaya dimanapun Anda berada, program ini dan program lainnya dalam Reform 21 telah menjadi berkat bagi Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Reform 21. Saya Leonie, Tuhan memberkati.